101,4 RDS FM. Dengan syariah, hidup menjadi lebih indah. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر عجله حتى بلغ 60 سنة رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah telah memberi kesempatan kepada seseorang dengan memanjangkan usianya sampai 60 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio dakwah syariah, satu suara untuk dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Alhamdulillah, pendengar, kesempatan pagi hari ini di edisi hari Selasa ya, Selasa tanggal 8 Agustus 2023, atau pagi ini bertepatan dengan tanggal 21 Muharram ya, 1445 Hijriah. Saya Syaful Arif bisa hadir menjumpai Anda pendengar, dan spesial hari ini kita dalam program dialog spesial ya. Seperti biasa jam 10 sampai dengan jam 11. Atau mungkin nanti bisa lebih gitu. Dan seperti biasa pula saya hadirkan narasumber yang luar biasa untuk hari ini. Bisa jadi Anda nanti bergabung juga dengan kami untuk bertanya langsung kepada narasumber kita di 7651818 atau juga di 081226170777. Informasinya sudah kita berikan ke Anda sejak tadi pagi, sejak kemarin di RDS FM, dan pagi ini pendengar dari jam ini sampai nanti jam 11-an ya, kita akan bersama dengan siaran bersama atau kerjasama antara kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan juga RDS FM Solo. Dan pagi ini alhamdulillah sudah hadir bersama kami ada Ustadz Dr. Andes Haji Haris Muanis. Dan nanti, kalau saya yakin kalau Anda menyimak RDS dari awal pasti sudah pernah dengar suara beliau dulunya, tapi agak lama sih. Dan mudah-mudahan hari ini bisa teringat kembali. Dan pagi ini kita akan berbincang terkait dengan merawat dan juga implementasi Islam rahmatan lil alamin. Sekali lagi, merawat serta implementasi Islam yang rahmatan lil alamin. Kita akan sapa dulu narasumber kita yang luar biasa pagi ini. Assalamualaikum Ustaz Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Saiful sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Lama nggak ketemu nih. Ya udah pensiun. Sudah pensiun ya sejak 2019 ya. Iya. Kan kita dulu sering dengan Kemenak Solo, dulu sering kita berbincang, dan hari ini kita dan kawan banyak sekali kita. Kita sekarang dengan Kanwil Kementerian Provinsi Jawa Tengah kan. Nah, luar biasa ini. Harus didampingi 2 orang juga nih. Kayak nggak berani sendiri ke sini gitu ya. Oke, baik. Nanti 1 jam kita akan berbincang tentang Islam rahmatan lil alamin ini ya. Jadi merawatnya seperti apa, implementasinya seperti apa. Dan pendengar nanti juga bisa bergabung bersama kami di 7651818, juga melalui WhatsApp di 081226170777. Telepon di situ juga bisa melalui WhatsApp ya. Untuk Anda para pendengar silahkan gunakan waktu sebaik-baiknya bersama dengan Ustadz Dr. Andes Haris Muanis ini terkait Islam yang rahmatan lil alamin. Barangkali banyak orang yang mengartikan salah terkait Islam rahmatan lil alamin, bahkan implementasinya yang nggak benar terkait dengan hal itu, sehingga ada sesuatu yang menyimpang, barangkali kan seperti itu. Nah, ini akan kita bahas dalam program ini 1 jam ke depan bersama dengan Ustadz Haris ini. Silahkan disimak, Anda bisa menyimak kami di 101,4, juga bisa menyimak kami melalui
aplikasi silahkan ya di RDS FM Solo, silahkan cari di Play Store di sana. Dan kemudian untuk Anda yang pengen melihat audio visual kami juga bisa melalui RDS FM Live ya, melalui YouTube kami. Ada 2 YouTube sih kita, tapi yang untuk live-nya kita sekarang pindah di RDS FM Live ya. Silakan bisa gabung juga melalui komentar di YouTube-nya. Baik Ustaz, kita mulai. Saya ingin mendengarkan dulu prolognya karena sudah kangen banget sama jenengan, saya sudah lama. Ya, Prolognya terkait dengan Islam rahmatan lil alamin seperti apa dan sebagainya. Barangkali sekian menit ke depan. Silakan Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar radio ya, RDS FM Solo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu sangat singkat, sebenarnya yang namanya Islam rahmatan lil alamin itu sudah tersimpul di dalam salam kita. Salam kita Ustaz. Jadi salam kita itu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita bertransaksi kepada kum, itu kamu semuanya. Selain kamu semuanya dalam arti manusia, tapi kum ini menyangkut alam jagat raya. Jadi tidak sesempit itu. Jadi kalau kita sudah Islam dengan Assalamualaikum, itu berarti kita sudah transaksi kepada kamu semuanya, kepada lingkungan, hutan, udara, dan lain sebagainya. Kalau kita sudah bertransaksi menciptakan keselamatan dan kesejahteraan, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 2 hal yang tidak kita minta, yaitu warahmatullahi, kemudian yang nomor 2 wabarakatuh. Jadi rahmat Allah, perlindungan Allah, kemudian kasih sayang Allah, serta keberkahan dari sumber Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada kata kunci yang namanya rahmat. Nah, di sini. Jadi Islam rahmatan lil alamin. Ada kata kuncinya di situ. Yeah. Kalau dalam salam ini ada 2 kata kunci, yaitu wabarakatuh. Kalau barokah, berkah, itu adalah ziyadatul khair fi syai'. Adanya tambahan kebenaran dan kebaikan di dalam segala sesuatu. Jadi kalau kita punya waktu, kita punya ilmu, kita punya apa-apa, kalau tidak ada kebenaran, tidak ada kebenaran di dalamnya, maka itu tidak mempunyai nilai barokah. Jadi barokah itu pokoknya umur kita, berkah itu berarti umur kita diisi dengan kebenaran, diisi dengan kebaikan. Nah, di situ. Jadi rahmat di situ, Islam rahmat itu Islam yang memberi kedamaian. Jadi Islam itu kan damai. Jadi tidak hanya sekedar pasrah secara aktif kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi Ustadz Saiful tadi juga saya mendengarkan dari penjenengan, dari antum tadi, bahwasanya kadang-kadang salah dalam mengartikan rahmatan lil alamin itu. Nah, di situ. Ini Allah Subhanahu wa taala kan sebenarnya sudah memberi informasi, memberi firman kepada kita semuanya. Wa ja'alnakum, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa liyakunar rasulu 'alaikum syahida. Nah, Allah menjadikan kamu sekalian wahai umat Islam itu sebagai umat wasaton, umat yang tengah, umat yang adil, umat yang mohon maaf tanda petik moderat, tetapi bukan makna moderat dari barat. Mohon maaf ini ya. Karena kata-kata moderat, kemudian kata-kata radikalisme, kata-kata sebangsa Islam fundamentalis dan sebagainya itu tidak kita dapatkan di dalam istilah-istilah agama kita gitu. Itu semuanya istilah-istilah yang dari barat. Lah wasaton inilah yang menunjukkan makna rahmat itu sendiri. Wasaton itu di tengah, tidak kanan, tidak kiri, seperti wasit dalam olahraga. Akhirnya dia menciptakan keadilan, keselamatan, kesejahteraan, dan menjadi saksi atas kebenaran. Kebenaran di sini berbeda dengan yang namanya ma'ruf. Kebenaran di sini adalah khair. Kalau ma'ruf itu kebaikan. Banyak sekali kebaikan, tetapi bertentangan dengan al-khair, kebenaran. Kalau al-ma'ruf itu hanya dalam tataran budaya,
tradisi dan lain sebagainya. Tapi kalau al-khair itu terkait dengan kebenaran dan kebaikan. Lah nanti hubungannya dengan implementasi, lah mestinya kita wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, itu di situ. Lah kebanyakan kalau kita mengartikan salah di dalam Islam itu sendiri, atau dalam rahmat itu sendiri, atau dalam moderat itu sendiri, atau dalam istilah Kementerian Agama yang ditugaskan oleh pemerintah itu ada moderasi ya tahu, ada moderasi beragama. Itu kalau tidak pandai-pandai memahami, itu nanti akan banyak kritik dari masyarakat. Ya, Islam itu sudah assalamualaikum, Islam itu sudah adil, Islam itu sudah moderat. Tapi Islam itu bukan moderat, nggak ada istilah Islam dalam moderat. Tapi istilah dalam Islam itu wasaton, wasatiyah. Wasatiyah itu milik kamus asli Islam. Kalau moderat itu bukan, tidak ada dalam Islam. Itu dari Barat, Ustaz. Okay. Iya, dan orang Barat itu menafsirkan secara tafsir Barat. Lah di sini dikarenakan orang Barat dan termasuk kita yang belajar di luar negeri gratis lagi, kemudian dipulangkan, akhirnya para, mohon maaf tanda petik, para sarjana, boleh jadi ya para ustadz, mohon maaf ini, itu yang mengusung itu. Padahal yang diusung itu adalah bukan istilah kita. Nilai-nilainya bukan dari nilai-nilai Islam. Kata-kata moderat itu berbeda sekali dengan yang dalam Al-Quran wasaton tadi. Sangat berbeda. Kalau wasatiyah itu kan wasit, tengah, tidak condong kanan, tidak condong kiri. Kalau ada ismenya atau mohon maaf kata-kata apa namanya yang diusung oleh Barat, umpamanya radikalisme, isme dan lain sebagainya, itu kan itu bukan istilah Islam. Tapi nggak apa-apa karena ini sudah menjadi bahasa dunia. Ya toh? Sudah menjadi bahasa dunia. Dan kalau sudah masuk isme itu kata-kata yang terkait dengan yang diusung oleh sana itu nanti, mohon maaf ya ini, mereka membawa yang namanya semua agama itu adalah benar. Iya, di sini karena itu. Lah kita yang tidak mengetahui istilah-istilah Islam yang diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis, akhirnya kita termakan. Kemudian kita menyampaikan ke umat kita masing-masing. Lah di sini permasalahannya. Akhirnya muncullah yang namanya Islamofobia. Lah kenapa muncul itu? Itu dimungkinkan karena faktor umat Islam sendiri yang kadang-kadang memahaminya belum, mohon maaf ini tanda petik lagi, itu belum tepat. Belum tepat. Ini. Jadi bahayanya orang yang memahami Al-Quran, memahami hadis tidak tepat, nanti akan mempengaruhi di mana letak rahmatan lil alaminnya. Nanti akan kita dikritisi ke sana. Kenapa kita dikritisi? Itu karena kadang-kadang kita tidak tepat dalam memahami. Ya, di situ. Nah. Padahal sementara istilah moderasi beragama itu kan asalnya moderasi kan dari moderat kan? Ya moderat. Nah, itu asalnya juga dari teman-teman Kemenak sendiri kan sebenarnya? Ya, Kemenak sendiri berkaitan dengan tugas-tugas kepemerintahan secara nasional. Tapi sebenarnya itu kalau misalnya diinterpretasikan sangat berbeda dengan acara wasatan itu. Itu berbeda. Maka dalam definisi Kemenak itu, mohon maaf ini, dalam definisi Kemenak kan ya ada kritik di tengah masyarakat, itu wajar. Ada kritik. Tetapi sebenarnya Kemenak ini ya lakum dinukum waliyatin sebenarnya. Mereka silahkan memahami, percaya dengan yakin, kan gitu dalam definisi Kementerian Agama atau Kemenak. Itu memahami dan yakin bahwasanya agama yang dianutnya adalah agama yang benar. Dan kemudian tidak ada tanda petik yang banyak dikritik itu ada unsur kebenarannya yang ada di dalam agama masing-masing. Lah di sini yang banyak dikritisi itu di situ. Dalam. Kalau Islam itu lakum dinukum waliyatin. Jadi lebih asiknya sebenarnya Islam yang wasatiyah tadi ya. Iya. Dan kalau kita kembalikan pengertian dari Islam rahmatan lil alamin itu ya itu tadi yang wasatan. Kalau Islam rahmatan lil alamin itu sudah assalamualaikum secara totalitas. Sebenarnya Islam itu kalau ada kata-kata moderat dan lain sebagainya, itu sebenarnya kamus yang diada-adakan. Sebelum ada moderat, sebelum ada kata-kata itu, Islam sudah assalamualaikum, sudah damai, sudah sejahtera. Itu melekat dengan Islam itu sendiri. Jadi nama damai itu ya dikandung dalam Islam.
nama wasaton, Islam wasaton, umat wasaton itu udah dikandung sebelum ada istilah apapun. Sejak dari dulu kalanya itu sudah punya. Nah, kenapa terjadi perbincangan di tengah masyarakat itu karena kita dengan gegabahnya mengusung istilah-istilah Barat yang didefinisikan sendiri, kemudian dicekokkan ke mahasiswa Indonesia, khususnya kita berbicara di lingkungan Indonesia. Kemudian dari metodologinya juga dari sana dan lain sebagainya. Setelah mereka doktor atau mereka sarjana pulang, otomatis menyampaikan apa yang didapatkan dari sana. Sayangnya istilah-istilah dalam Al-Quran itu belum mereka kuasai. Sayangnya kaidah-kaidah fikih, usul fikih, kemudian ulumul Quran, aksam dari berbagai cabang ulumul Quran dan lain sebagainya belum kita kuasai. Akhirnya dikuasai oleh cekokan yang dari sana, digratiskan lagi. Nah ini loh Ustaz Saiful. Nah di sini yang menjadi permasalahan. Maka implementasinya tadi apa? Implementasi dari Islam rahmatan lil alamin itu ya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah itu intelektualitas, hikmah itu dari kata-kata hukum. Siapa yang menciptakan hukum? Al-Hakim. Ya Allah. Kemudian Allah menetapkan apa? Hukum. Hukumnya itu berimplikasi apa? Hikmah. Nggak ada hukum Allah yang tidak rahmatan alamin. Nggak ada hukum Allah yang tidak adil. Nggak ada umat Islam yang ketika dia hidup di masyarakat akan menciptakan radikal. Nggak mungkin. Nah, kenapa muncul Islamofobia? Itu karena faktor dari ketidakfahaman kita dan ketidakfahaman dari selain kita. Itu unsurnya. Nah itu hikmah. Nah kemudian kalau terjadi permasalahan dan lain sebagainya, ya ditempatkan di mahkamah. Jadi hakim, hikmah, mahkamah. Lah mahkamah bagaimana nanti? Mahkamah harus mengeluarkan hukum yang berimplementasi kepada maslahah hikmah tadi. Jadi kalau sudah digodok di dalam mahkamah, rahmatan lil alamin. Hasilnya semuanya assalamualaikum itu transaksi kepada kamu wahai manusia dan non manusia sampai kepada semut, sampai kepada sampah itu assalamualaikum. Maka orang Islam yang membuang sampah di sembarangan itu tidak assalamualaikum secara prakteknya, tapi secara lisannya dia mengucapkan assalamualaikum. Tapi kalau membuang sampah di pinggir sungai itu berarti saya tidak transaksi kepada kamu wahai sungai untuk menciptakan keselamatanmu wahai sungai. Itu begitu gampangnya. Iya. Jadi kalau misalnya orang mengartikan Islam rahmatan lil alamin, itu artinya kan Islam yang sebagai rahmat bagi seluruh alam. Seluruh alam. Alam itu siapa? Alam itu kan semuanya, termasuk udara. Artinya termasuk mereka yang muslim, mereka yang non muslim, keseluruhan, iya, kan gitu kan? Maka tidak rukun kalau orang Islam itu tampil, pasti menciptakan kerukunan. Artinya ketika orang benar di dalam menginterpretasikan apa itu Islam rahmatan lil alamin, tidak akan muncul Islamofobia, tidak akan muncul orang yang takut gitu kan? Tidak akan muncul. Nah, tidak akan muncul. Munculnya Islamofobia, kemudian di tengahnya ada radikalisme, ada terorisme macam-macam. Itu berarti ada salah pemahaman terkait dari intern dan dari orang luar juga. Maka ada kata-kata an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu menjadi musuh terhadap apa yang tidak diketahuinya. Iya, di situ muncul. Jadi contoh Ustaz ya, Ustaz Saiful ya. Contohnya itu umpamanya damai. Kalau Barat kata-kata damai itu pasti ditarik kepada perang salib. Iya. Jadi perdamaian pasti dari perang. Perdamaian berarti pasti dari kericuhan. Perdamaian pasti dari perkelahian. Islam tidak seperti itu, damai itu. Jadi kata-kata damai tidak seperti jihad juga. Jihad juga tidak harus jihad fisik. Karena juhudun itu bersungguh-sungguh dalam belajar. Syahadah yujahidun bersungguh-sungguh gitu kan. Betul, bersungguh-sungguh. Dan mohon maaf, tidak ada perintah perang dalam Islam kecuali kalau diperangi. Di luar itu adalah wajahidu fisabilillah. Wajahidu. Yang berkaitan dengan fisik itu waqatilu. Nah, setiap Al-Quran yang memerintahkan untuk waqatilu pasti alladzina yuqatilunakum. Kalau tidak ada yang mengganggu, yang memerangimu gitu kan. Iya, yang memerangimu dalam berbagai aspeknya.
memerangi dalam, mohon maaf ini sekarang perang pikiran. Ya. Ghazwul Fikri. Hmm. Ya, Ghazwul Fikri itu bagaimanapun juga itu berangkatnya dari peperangan tapi pikiran. Gitu. Tapi bisa jadi Ghazwul Fikri nanti akan menjadikan sebagai perang secara fisik kan. Ya, betul. Gontok-gontokan, Iya, betul. angkat kursi. Kan gitu. Betul itu. Jadi sekarang kemarin ya di Swedia, di Denmark dan sebagainya kan ada satu peristiwa, ada pembakaran kitab suci Al-Qur'an gitu kan, bahkan ya. berkali-kali di Denmark, Swedia kemarin ada peristiwa itu, dan ini ada kecaman luar biasa. Nah, ini berarti ini kan masuk dalam Islamofobia. Ya. Ada kesalahan dalam memahami Islam rahmatin lil Dalam alamin. memahami Islam rahmatan lil alamin. Kemudian yang nomor 2 atau mungkin nomor 1, karena kita dalam mengimplementasikan Islam rahmatan lil alamin karena pemahamannya salah, maka menghasilkan kesalahan juga. Lah, menghasilkan kesalahan juga inilah boleh jadi sekian persen itu juga dari kita kalau kita mau mengakui. Tetapi yang kalau kita mau mengakui kan tidak semua ustadz itu ya pasti pemikirannya benar, termasuk saya dan lain sebagainya. Itu kan belum pasti benar. Semuanya kan belajar. Ilmu Allah itu kan no limit, kemudian ilmu manusia adalah punya frontier. Justru kita harus Bahkan menafsirkan ayat kan bisa beda-beda. Oke. Iya. Gitu. Baik. Wah, ini luas banget sebenarnya kalau kita Iya, mau... Assalamualaikum itu sudah selesai itu. Kata-kata semuanya itu, kata-kata dari barat itu kata-kata mohon maaf ya, itu kata-kata yang merusak. Mohon maaf loh ini. Karena apa? Wasaton dengan moderat terlalu kecil. Tapi kan anehnya sekarang yang moderat itu kan sudah teradop menjadi bahasa Indonesia yang kemudian sekarang ini sudah terbiasa dengan kata-kata sudah terbiasa moderat. Ya karena pengaruhnya luar biasa. Iya loh. Dan kita menyampaikan kepada masyarakat tentang wasatiyah dan lain sebagainya kan kalah dengan media-media yang lain, atau mungkin dari kita nggak ngerti apakah sama dengan sama nggak, jawabnya tidak sama antara moderat dengan wasatiyah itu. Sebelum saya berhenti untuk break, ini satu telepon tak masukkan dulu. Walaupun nanti jawabnya setelah break juga apa-apa. Oke, ada 8599. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Pak Yudi. Pak Yudi Kota Barat. Silakan Pak. Ini ada Ustadz kita Pak Haji Haris Muanis nih dari Kemenak. Topiknya tadi itu ya. Ini merawat dan implementasi dari Islam rahmatan lil alamin ini, Pak. Gimana nih Pak menurut jenengan? Oh ya, itu memang ya itulah hebatnya Islam. Hebat. Tapi apakah hebatnya bisa sampai ke makhluk kan beda lagi urusannya. Seperti hari ini kan terjadi pembunuhan di India, nggih. Seperti itu. Saya tahu namanya Pak Muhammad Saad, saya tahu. Beliau itu satu imam besar di Jamaah Tabligh gitu. Yang di India itu? Di India, yang di masjidnya diserang. Gitu. Iya. Sama itu. Jadi kalau katakanlah rahmatil alamin itu memang luar biasa. Dasarnya kata-kata itu kalau Ustaznya lebih tahu lah itu kalau dibuka tafsir itu Jadi alamin itu kan bukannya manusia, Mas. Binatang semua makhluk. Tapi manusia kan selalu seperti itu. Mereka itu asalnya memang jahlun, bodoh, tetapi memang terus pintar sidik merasa hebat. Itu kan manusia kelemahan. Karena manusia paling gampang digoda iblis sama setan. Iblis orang goda binatang, Mas. Nggak goda pohon, goda manusia. Iya, Adam aja digoda juga kena kok, Pak. Iya. Tapi manusia hebatnya kan merasa sombong begitu kan. Lihat sekarang. Nah, itu dia, Pak. Dengan produk-produk kayak Tesla, buat roket, SpaceX dan seterusnya, ngalahkan NASA yang Yahudi. Dan ini akhirnya apa? Ya seperti itu terjadilah perselisihan yang harusnya dengan Islam ada di situ. Kan kita sudah tahu bahwa manusia adalah jangan manusia Islam kan, itu Muslim. Kemudian seperti itulah orang tuanya jangan dan seterusnya. Makanya itu perlu terus gitu. Tapi artinya umat Islam ini harus lebih sabar gitu loh. Oke. Baik. Bertindak tegas sesuai dengan koridor hukum Islam sama hukum negara. Kita nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita umat Islam kadang memang seperti itu ya. Kita sebenarnya jahlun, bodoh.
tahu sedikit merasa pinter kan, gitu kan. Ini kita akan bahas nanti hubungannya dengan rahmatil alamin. Tapi saya harus berhenti dulu Pak ya. Oh iya. Berhenti dulu untuk menyimak beberapa informasi berikut dan tetaplah bersama kami pendengar. Kabar gembira, kini hadir Aflaha Store sebagai pusat hijab syar'i berkualitas di Kota Solo. Kunjungi showroom Aflaha di Jalan Punto Dewo nomor 53 Ngruki Solo, Selatan Asrama Putri Pondok Ngruki. Aflaha Store menyediakan banyak pilihan model jilbab terkini, mulai dari jilbab instan kaos, jilbab kain resmi dan non-resmi berbagai ukuran. Aflaha Store juga menyediakan perlengkapan busana muslim keluarga Anda, jubah akhwat, berbagai model dan jenis kain, mukena, gamis ikhwan, baju koko, peci untuk ukuran dewasa dan anak. Dapatkan wisata belanja syar'i hanya di Aflaha Store. Untuk informasi lebih lanjut, buka Facebook dan Instagram Aflaha Hijab Expert Syar'i atau hubungi 0813 2863 5656. Buka juga www.aflaha.com. Aflaha Store, pelopor jilbab instan syar'i sejak 1994. Alhamdulillah. Wah, lagi minum apa bro? Ini loh, saya itu minum susu CBM Etawa, susu kambing bubuk dengan gula batu loh. Emang khasiatnya apa bro? Wah, khasiatnya tentunya banyak sekali. Bisa mengatasi asma, bronkitis, batuk menahun, dan lain-lain. Terus bisa menghilangkan pegal-pegal loh. Lah hebat toh. Dan juga bisa meningkatkan vitalitas dan imunitas tubuh. Banyak banget manfaatnya ya. Susu CBM Etawa, perpaduan susu kambing Etawa 60% dan gula batu 40%, merupakan formulasi yang tepat untuk terapi Anda. Segera konsumsi CBM Etawa, 100% garansi uang kembali jika 3 pekan tidak merasakan manfaatnya, dan aman untuk penderita darah tinggi. Info produk hubungi 0857 47 26 26 25. Dapatkan di apotek terkemuka, Mitra CBM, atau di CBM 3 Pusat Madu dan Herbal Joho Sukoharjo, 50 meter selatan SMK BP 1. Susu kambing asli pasti amis. Pendengar, kabar gembira untuk Anda pecinta roti semir. Kini hadir di Kota Solo, Roselo, Roti Semir Solo. Spesialis oleh-oleh Roselo Bakery. Roti semir khas Roselo Bakery dengan krim dan roti yang lembut. Siapapun yang mencicipi pasti ketagihan. Spesialis hantaran istimewa, hantaran arisan, hantaran mantenan, hantaran syukuran, dan lain-lain. Tersedia sifon susu, brownies susu Roselo, aneka bolu, krumpul mini, krumpul besar, roti tawar, roti kecil. Melayani juga snack box dengan menu pilihan Anda dan harga terjangkau. Roselo Bakery beralamat di Jalan Adi Sumarmo nomor 313 Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Atau bisa juga Anda dapatkan di beberapa outlet Pengging dan Simo Boyolali, serta outlet Temuwangi Klaten. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi telepon atau WA di nomor 0812 2975 3688 atau buka Instagramnya di @roselobakery. Jangan bilang ke Solo kalau belum bawa Roselo. Dosa ibarat noda-noda hitam. Makin sering kita berbuat dosa, makin banyak pula noda mengendap dalam hati kita. Kian gelap, kian terbenam, terus tenggelam. Jangan biarkan karam. Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
Media Dewasa ya 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Kembali mendengar di program kita RDS Pagi dalam sesi dialog spesial, dan acara kita pagi ini adalah kerjasama kantor wilayah ya, kantor wilayah Kanwil lah. Kalau sebetulnya sih Kanwil ya, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan RDS FM Solo. Yang pagi ini bersama dengan Ustadz Dr. Andes Haji Haris Muanis, berbicara terkait dengan merawat dan implementasi dari Islam yang rahmatan lil alamin. Pak Haris, balik lagi. Tadi ada Pak Yudi ya. Pak Yudi yang kemudian mengomentari terkait dengan Islam rahmatan lil alamin. Kita itu memang orang manusianya bodoh sih sebenarnya. Tapi baru tahu sedikit saja sudah wah gitu kan. Akhirnya banyak wacana, pemahaman di luar yang mungkin tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah gitu kan. Betul. Mensikapi itu gimana sekarang ini? Ya, sekarang gini. Pengertian jahlun, jahalah dan lain sebagainya. Itu jahil itu boleh jadi predikat untuk orang yang pinter, yang intelektual. Tetapi amal perbuatannya bertolak belakang dengan ilmunya. Itu juga disebut jahil. Jahil yang kedua itu orangnya bodoh, tetapi dia tidak mau belajar. Karena dia tidak mau belajar tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Yudi tadi, dia merasa pintar, kemudian malah sombong dan lain sebagainya. Jadi ada dua itu ya. Yang pertama adalah orang yang memang pintar, tapi perilakunya bertentangan, bertolak belakang dari ilmunya. Dan itulah yang disebut di dalam Al-Quran itu, kalau ada informasi Nabi Muhammad, mohon maaf ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu mengira wahai Muhammad mereka itu yasmaun atau yakilun? Enggak Muhammad. Mereka tidak yasmaun karena tidak mempunyai kalau sami'ah tidak mempunyai sam'un, punya telinga tapi tidak punya sam'un. Punya mata, ayun tapi tidak punya basirah. Punya hati tapi tidak mampu untuk yafqahun, memahami. Itu dalam surat Al-A'raf 179 itu ketika betul. Lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Maka mohon maaf ini tasbihnya di dalam Al-Qur'an atau penggambaran dalam Al-Qur'an, mohon maaf sekali lagi karena Allah ini maha tepat dalam mensifati ulaika kal an'am, bukan manusia meskipun dia manusia. Kal an'am tapi kal an'am itu sudah kelas binatang ternak. Iya. Tidak hanya berhenti di situ, balhum adallu. Bahkan itu bal itu bukan tetapi bahkan mereka dia lebih hina. Lebih keji, lebih jelek dari binatang ternak itu kan. Iya. Kalau binatang singa nggak mungkin ngeletak anak dewe ya. Tapi kalau yang namanya manusia membunuh anaknya, temannya, koleganya, itu sering terjadi. Gitu. Jadi itulah jahil, itulah bodoh. Baik, gitu Pak Yudi ya. Jadi memang ya itulah manusia. Oke, ke telepon lagi sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Wisnu ya. Oh, Pak Wisnu. Pak Wisnu di mana Pak Wisnu? Di Palur, Pak. Palur. Oke, Pak Wisnu. Saya kok hafal-hafal suaranya gitu ya tadi. Pak Wisnu, silakan. Ada Pak Haris Muanis. Iya, mohon dikritik, Pak. Waktunya untuk menanyakan terkait dengan topik spesial ini, yaitu konsep rahmatan lil alamin dalam Islam ya. Nah, ini kadang kita agak sulit menjelaskan bagaimana konteks rahmatan lil alamin ini dikaitkan dengan beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau dikatakan Islam itu rahmatan lil alamin bagi semua umat, kemudian dikaitkan dengan konteks beramar ma'ruf nahi mungkar, karena seringnya masyarakat kita ini dalam konteks beramar ma'ruf nahi mungkar itu harus berakhir dengan kekerasan. Sehingga yang sering muncul adalah ketika kita beramar ma'ruf nahi mungkar, yang muncul, yang terlihat adalah kekerasannya itu. Nah, jadi bagaimana kita mengkombinasikan rahmatan lil alamin ini dengan beramar ma'ruf nahi mungkar agar orang bisa menerima
orang tidak akan menilai, oh ini kalau organisasi seperti ini maunya begini. Mereka mengacak-acak tempat kita dengan dalih beramar ma'ruf nahi munkar karena di sini ada maksiat dan sebagainya. Kemudian mereka tidak peduli. Nah, tapi di satu sisi mereka mendengar katanya Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, ini gimana cara mengkombinasikan ini agar kalau kita menyampaikan ke orang-orang muda ini bisa diterima. Oh, jadi sepertinya jalan keluarnya seperti ini. Nah, ini sering muncul dalam berbagai diskusi. Lalu apa solusinya kalau kita melihat satu kenyataan bahwa kita harus bertindak keras dan tegas. Tapi di satu sisi kita ini juga rahmatan lil alamin. Nah, ini kadang ini menjadi semacam ambigu gitu. Kalau dalam ayat surat Muhammad itu kan ada as-sidda wal kufar, ruhama bainahum, kan ada berkeras-keras terhadap mereka orang kufar dan selanjutnya kan gitu kan. Itu. Terima kasih Pak Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam rahmatan lil alamin dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar ini. Kombinasinya seperti apa ya? Betul. Tadi sebenarnya sudah sampai kepada hikmah ya. Hikmah itu objek dakwahnya orang-orang intelektual lah. Kalau mau'idhah hasanah, kalau hikmah itu tanpa hasanah pasti sudah hasanah. Nah, kalau mau'idhah kan diberi syarat oleh Al-Qur'an harus hasanah. Itu. Jadi harus pendidikan, tutur kata yang bagus, tutur kata yang tepat. Maka Nabi Muhammad tampil sebagai nabi yang baligh. Jadi balik dari kata-kata menyampaikan, orangnya yang sangat tepat dalam menyampaikan dari segi materi, metodologi dan lain sebagainya. Lah Nabi sendiri adalah balik. Gitu. Jadi bil hikmah wal mau'izatil hasanah ada syaratnya masing-masing ya berarti ya. Ya kalau terus objeknya itu ya seperti yang kita lihat selama ini, ya ada intelektualitas, ada yang berbeda-beda satu dengan yang lain, bahkan ada yang kontroversi dan lain sebagainya. Itu sudah kelasnya sudah mujadalah. Jadi sudah mujadalah dalam arti sudah perdebatan yang sengit gitu. Lah kalau sudah mujadalah syaratnya bukan hasanah, tapi harus pakai isim tafdhil, yaitu billati hiya ahsan. Kalau kita menggunakan hasanah enggak mempan. Jadi harus ahsan, harus ahsan yang lebih hasanah. Bahasa Inggrisnya superlatif ya. Good, better, the best. Nah, ini the best kan. Lah kalau tadi ya rahmatul alamin. Kalau ada kemungkaran, Islam kalau melihat kemungkaran membiarkan, itu namanya tidak rahmatan lil alamin. Nah, ini kan pemahaman. Maka karena pemahamannya berbeda, maka orang-orang akan mengkritisi dalam arti juga oh Islam ini keras. Lah padahal ilmu Islamnya orang ngerti. Tidak tahu, tapi kenapa mereka terus mengatakan Islam itu keras dan lain sebagainya. Lah inilah an-nasu ada umat jahilu tadi. Manusia itu menjadi tanda petik musuh terhadap apa yang tidak diketahuinya. Tapi kalau kita kembalikan ke hadis Nabi yang man ra'a minkum munkaron, kan fal yughayyir, ada tahapannya kan sebenarnya kan? Ada tahapannya. Biadi, nek mampu, nek ra mampu ya bilisan. Jadi kalau kita melihat di tataran Indonesia ya yang mungkin ya TNI Polri atau ketua RT, ketua RW, itu begitu. Dia punya power. Kalau di keluarga mungkin bapak atau siapa yang punya power. Yadun itu kan. Yadun bukan berarti harus tangan, tapi power, tapi tegas. Gitu. Nah, bikin aturan dan macam-macamnya gitu ya. Terus kalau tidak mampu ya bilisan. Kalau tidak mampu juga kita harus punya komitmen terhadap hati. Saya tidak setuju. Kalau bilisan mungkin ya kayak penyiar-penyiar ini bisa. Mampunya. Wah, itu pahalanya banyak sekali itu, luar biasa. Tapi kalau salah sedikit wah, dosanya juga banyak sekali gitu kan. Nah, itu yang banyak terjadi. Jadi karena faktor tidak tahu dari subjeknya, ya, akhirnya metodologinya salah. Materi dari Al-Quran hadis tidak ada yang salah. Perlu kita yakini, perlu kita ketahui, nggak ada yang salah. Yang salah itu kita yang memahaminya gitu kan. Yang salah satu yang memahaminya, yang nomor dua menyampaikan metodologi. Materi yang namanya al-madah itu muhimmah, penting ya. Tapi at-thariqah metodologi itu tidak hanya penting, tapi ahammu lebih penting. Kemudian mubaleknya, orangnya, gurunya, dosennya, penyampainya itu lebih penting lagi daripada materi, daripada metodologi. Jadi mudaris kalau guru, ya, kemudian mubaligh atau siapa saja yang menyampaikan itu ahammu lebih penting daripada at-thariqah tadi, metodologi. Artinya kalaupun madanya sudah bagus, thariqahnya bagus, orangnya yang menyampaikan nggak bagus ya sama aja Pak ya.
Nah kemudian yang terakhir itu spiritnya, ruhnya. Jadi ruh dari kita yang menyampaikan itu lebih penting daripada diri kita, dari manusianya. Jadi kalau ruhnya itu sudah punya vested interest, keluar dari muhid, dari, mohon maaf, dalam agama Islam keluar dari Allah Subhanahu wa taala, itu pun tidak akan menciptakan rahmatan lil alamin. Tidak akan menciptakan, karena apa? Jadi vested interest-nya mungkin materi, vested interest-nya mungkin jabatan, vested interest-nya mungkin ini, nanti akan kacau, pikirannya kacau, apa yang disampaikan akan kacau, metodologinya akan menjadi kacau. Maka ini wanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Muhammad, ara'aita, apakah kau telah mengetahui ya? Kalau tidak mengetahui, ketahuilah wahai Nabi Muhammad," gitu firman Allah ya di surat apa itu? "Manittakhadha ilahahu hawahu." Yaitu ketahuilah wahai Muhammad, siapa yang menjadikan Tuhan, itu yang menjadikan hawanya sebagai Tuhannya. Ini banyak kita ketahui. Artinya menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Sementara materi kita jadikan Tuhan, maka rahmatnya akan hilang nanti. Karena apa? Dia konsentrasinya di materi. Ya. Dia konsentrasinya di jabatan. Itu sudah jelas karena Allah sendiri sampaikan innan nafsal amaratun bisu kan. Inilah orang yang menuhankan hawa. Kecenderungan. Inilah yang menuhankan pabrik. Inilah yang menuhankan macam-macam lah, terserah. Hawa itu kan banyak sekali. Maknanya kalau di breakdown. Nah, gitu. Itu sebenarnya sumbernya dari sana. Nah, akhirnya bagaimana kita mengimplementasikan Islam yang rahmatan lil alamin itu seperti apa sebenarnya harusnya? Di tengah-tengah ketika banyak orang salah dalam memahami Islam, di tengah-tengah ketika banyak orang bodoh yang kemudian dengan kebodohannya malah justru memberikan wacana kepada orang kayak gitu. Ya sebenarnya segala sesuatu itu bisa selesai kalau kita berilmu. Sebenarnya seperti itu. Sebenarnya Iqra itu akan menghasilkan ilmu yang luar biasa, ya ta? Tapi mohon maaf, Iqra-nya rata-rata Israel tertinggi di dunia, tetapi Bismi Rabbikal Ladzi Khalaqnya terendah di dunia, gitu loh. Masalahnya di situ. Nah, Iqra-nya kita itu yo tinggi yo ora gitu ya. Levelnya Bismi Rabbikal Ladzi Khalaqnya itu juga enggak orang rendah-rendah banget, orang tinggi-tinggi banget. Mohon maaf kalau dunia yang lain itu kadang-kadang Bismi Rabbikal Ladzi Khalaqnya luar biasa tapi Iqra-nya rendah. Nah, ini nanti juga akan memunculkan kasus-kasus di tengah masyarakat gitu loh. Piye-piye bagaimanapun juga Islam itu sudah menjadi apa ya? Islam itu rahmatan lil alamin. Artinya itu sudah vakum. Jadi mau istilah apapun itu tidak akan mampu Islam tidak akan mampu mengungguli istilah rahmat itu. Iya, karena Islam itu sudah tinggi dan nggak ada yang lebih tinggi darinya kan begitu kan kalimatnya. Iya. Mau istilah moderat, mau istilah fundamentalisme, mau istilah pluralisme dan lain sebagainya lah itu mohon maaf itu istilah Barat yang didefinisikan oleh Barat. Kadang-kadang kita ngemplok dengan tanpa berpikir, tanpa kritis, ngemplok tanpa ngunyah lah pokoknya. Gimana gue ya? Istilahnya ngemplok tanpa ngunyah. Ini yang membuat jadi masalah. Ya, jadi masalah. Tapi gini, kalau ada kemungkaran yang mempunyai yadun, mohon maaf yadun di sini, kalau ada kemungkaran itu sebenarnya TNI Polri gitu loh. Kalau mereka berdua ini diam, ya kalau mereka diam padahal mengetahui kemungkaran, kemudian ada masyarakat yang pengen merubah karena itu adalah perintah agama, sedangkan kita dilindungi, hidup di Indonesia dilindungi dengan agama dan oleh agama, oleh siapa saja. Lah kalau mereka diam, lah nanti ini yang membuat masalah juga. Bentar. Kalau urusannya dengan TNI dan sebagainya. Tadi kan yang diinikan Pak Suat tadi ya, Pak Wisnu ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang, gitu ya. Sekarang itu kan dakwah kita lebih ke amar ma'rufnya. Nahi mungkar kan sangat kecil kelihatannya. Nah, nahi mungkarnya itu kan ada kata-kata power, ada kata-kata yadun. Yadun itu kan yang memiliki TNI Polri. Gitu loh. Oke. Nah, kalau di bawah itu mungkin ya kepala sekolah, mungkin ya gubernur, mungkin ya presiden, mungkin ya. Malah gitu ya. Iya, artinya power yang mempunyai power dulu. Ini ketepatan. Meskipun itu fungsi setiap manusia, tugas setiap manusia dan kewajiban setiap manusia. Tapi bagaimana kemudian misalnya ya anggota dewan misalnya, anggota dewan kan dia punya tangan juga. Tangan yang dimaksud apa tidak bisa kita interpretasikan sebagai mereka bisa bikin aturan, mereka bisa mencegah misalnya
Homer misalnya ada Iya, larangan bla bla bla, ada undang-undangnya kayak gitu kan. Itu Iya. berarti biadi juga kan? Iya, biadi. Lah Oke, kalau oke. itu tidak punya, turun jabatannya. Lesan. Gitu loh. Oke. Kalau lesannya juga nggak bisa, ya Nggak sudah mampu. hati nggak mampu hati. Tapi ataful iman. Ada awal iman. Oke. Nah di situ. Oke, jadi ini ya. Asik sih kalau kita bicara terkait dengan Islam rahmatan lil alamin yang apalagi konteks yang ada di negeri ini yang sebenarnya kalau saya boleh nanyakan yang menggulirkan Islam moderasi beragama dan kan dari Kemenak sendiri gitu kan. Walaupun Ustadz Mu'anis tadi menyampaikan bahwa sebenarnya itu ini sih salah dari barat dan sebagainya. Ya ada pengaruh itu pasti. Ada pengaruh dari barat itu pasti karena kita hidup di Indonesia kan tidak terlepas dengan pergaulan dunia internasional. Apalagi zaman sekarang ya. Apalagi zaman sekarang. Ya itu pasti. Makanya definisi dalam Kementerian Agama menurut saya itu juga sudah lumayan sebenarnya. Hanya saja sebenarnya tidak salah, tidak keliru. Jadi kebenaran ini kalau yakin, dan kita harus yakin seyakin-yakinnya agama yang kita fahami, apa yang kita anut itu harus diyakini kebenarannya. Nah, dalam Kementerian Agama itu memberi tempat di dalam agama lain itu ada kebenarannya. Lah ini yang banyak dikritik oleh masyarakat. Bentar. Ya. Memberikan tempat ada kebenaran di agama yang lain. Agama yang lain. Dan itu ada benarnya loh Ustaz Syebul. Gimana itu? Ada kebenarannya karena apa? Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya itu ada umpamanya yang ada dalam Injil, Zabur, Taurat itu kan dari Allah juga toh. Yang tidak benar itu yang diselewengkan toh. Ya. Tapi secara totalitas baru Allah menyampaikan innad-dina indallahil Islam. Baru penyempurnaannya turunnya Rasulullah itu. Iya, innad-dina indallahil Islam. Mohon maaf ini memang doktrin. Oke. Dan mohon maaf kalau saya mengakui bahwasanya agama mohon maaf saya tidak menyebutkan ya. Itu adalah agama yang benar, saya menjadi musyrik, menjadi kafir. Oke, karena memang yang paling benar harusnya kita itu doktrin diri kita Islam gitu kan. Maka rahmatan lil alaminnya gimana? Ya itu ada. Tapi baru setelah itu kan baru ada nanti ada fanatisme agama. Ya kan? Ya. Ketika orang ada doktrin itu muncul fanatisme agama. Nah, dari interpretasi Kemenak sendiri seperti apa sebenarnya fanatisme agama itu? Karena saya sebenarnya fanatik terhadap agama itu boleh nggak? Kayak gitu. Gini, kita itu harus fanatik. Makanya itu kan harus fanatik terhadap agama kita kan. Fanatik. Terhadap kebenaran itu harus fanatik. Kalau nggak fanatik, untuk apa beragama? Itu namanya ragu. Ya toh, harus fanatik. Lah kemudian fanatisme ini harus dibungkus, jangan fanatik asal fanatik sehingga asal percaya kan. Itu harus ikra toh, harus membaca, harus meyakini. Setelah diyakini fanatik, maka kalau kita mengikuti Nabi tidak boleh itba Nabi tapi ittiba Nabi. Jadi ittiba pakai tambahan hamzatul wasol dan tambahan tasdid. Itu ittiba. Itu kuat sekali. Jadi harus orang gur asal melu tapi yo sinau. Jadi kalau nge-share sesuatu agar rahmatan lil alamin yo dicek dhisik. Kira-kira yang saya share ini harus tabayun dulu. Bener apa enggak? Berdasarkan Quran betul apa enggak? Berdasarkan hadis atau enggak? Bahasa Solo nih ojo gaco nge-share gitu kan. Ojo gaco nge-share. Oke. Baik, walaupun kemudian juga ada misalnya orang mbok iki ada orang yang kemudian kelihatannya itu dia di secara asimat apa namanya, secara performanya ini kelihatan ini radikal banget ini. Secara azimatnya kita radikal banget ini. Jadi orang kemudian mengatakan, "Mbok nek berislami ora rasa rono-rono banget, ya ora rasa rene-rene banget ya gitu." Kalau ada orang beristilah kayak gitu gimana itu? Itu mohon maaf ya, itu aja nengen banget, aja ngiwo banget nih. Mungkin dia akan mengartikan wasaton tadi mungkin. Iya, arahnya ke sana tapi rodok keliru. Rodok keliru ya. Rodok keliru. Seperti gini. Awake dhewe meneng. Yang penting awake dhewe golek selamat. Justru tidak selamat. Malah justru kalau memang ada kemungkaran nggak boleh diam. Gitu toh. Wah, kowe aja ngelok-ngelokke anake tanggamu. Ya wis lah gitu. Ya wis lah. Itu sebenarnya nggak benar. Sebenarnya nggak benar, terus terang aja itu nggak benar. Akhirnya bagaimana coba? Mohon maaf ini yang terakhir itu. Ada guru ngelokke muridé, itu kan kewajiban toh. Iya.
Le kowe aja ngerokok. Tapi ini bukan bahasa Jawa karena ini kalau tidak salah guru dari Sumatera tuh kalau nggak salah. Ya. Jangan merokok. Nah, anak ini bangkang dengan gurunya, pulang lapor bapaknya. Bapaknya datang ke sekolahan pakai ketapel, terus diketapel matanya itu. Ada tuh. Ya, di situ. Ada juga kasus kemarin itu. Gimana? Gak usah saya sebutin di sono no. Ada satu anak, ada guru fisika itu, kemudian ngajak anaknya itu, "Mbok kamu itu berjilbab," gitu kan. Anak itu merasa kok kayak gini, matur sama bapaknya marah-marah gitu kan, datang ke sekolah, akhirnya sampai ke ranah hukum. Walaupun kemudian penyelesaiannya dengan bupati ikut turun waktu itu gitu loh. Sekarang apakah memang harus seperti itu ya? Ini sama muslimnya sebenarnya kan, sama muslimnya. Jadi anak diminta berjilbab, sementara dalam Al-Quran juga menyuruh untuk berjilbab. Ini bapak gurunya menyuruhnya dia untuk berjilbab, tapi dianggapnya itu melanggar haknya sebagai seorang. Kayak gitulah urusannya dengan hak asasi dan sebagainya macam-macam. Nah ini di dalam, kalau tadi kan kita ada Islamofobia mungkin dengan orang-orang non Muslim, mungkin mereka Islamofobia terlalu luar biasa. Kita bicara lakum dinukum waliyadin. Tapi ini sesama Muslim loh ini, sesama Muslim sendiri. Tapi kemudian ada batasan-batasan, ada hak asasi kayak, ada ini kayak dan sebagainya, yang kemudian menjadikan kita gerakannya itu tidak ini kayak ada terganggu dengan itu gitu loh, kita itu untuk berdakwahnya gitu loh. Ini gimana kalau menurut jenengan? Apa kita harus mengucapkan memang lana maluna walakum amalakum sakarmu kowe ra jilbaban ya wis aku tak sing jilbaban apa gimana harusnya? Tidak. Gitu? Perintahnya jelas harus kafah toh. Kita ya hidup ya nek kalau bisa itu ya semaksimal ya. Artinya menjada wajada itu. Jadi tidak asal-asalan. Lah kalau akhirnya ada kasus seperti itu, bagaimanapun dalam pandangan agama, ya yang salah ya teman kita yang Islam itu. Iya, harus terima kasih di Loke, harus terima kasih muridnya tadi harus terima kasih ya. Bapaknya. Bapaknya juga harus terima kasih. Kan tidak terima kasih tetapi malah menimbulkan itu kan jahalah itu. Oke. Iya. Bodoh ya. Mungkin dia tidak tahu, ning ya ora gelem pengen ngerti, itu jahalah. Oke. Iya, itu. Baik, begitu ya pendengar ya. Ini jam 11.01 ini. Jadi kalau bicara masa seperti ini memang asik sih dan nggak terasa 1 jam. Ini kita atau gini aja, kita akhirkan beritanya aja ya, kita akhirkan aja. Ini kita tambah 5 atau 10 menit aja. Nanti kita berita diakhirkan dan kita sambung lagi aja sampai 5 menit ke depan untuk program ini. Jadi merawat dan juga implementasi dari Islam yang rahmatan lil alamin. Sebenarnya dari teman-teman Kemenak sendiri yang diharapkan itu seperti apa Pak? Untuk kemudian kita harus merawat dan dari implementasi ini menerangkan kepada masyarakat terkait Islam rahmatan lil alamin. Jadi ada goalnya seperti apa sebenarnya dari teman-teman Kemenak? Ya terima kasih. Kalau dari Kementerian Agama itu fungsinya itu kan memang untuk meningkatkan ketakwaan ya intinya. Dan ketakwaan itu kan sangat luas sekali. Ya kemudian juga ada kerukunan juga di dalam tugas Kementerian Agama itu, kerukunan antar umat beragama. Nah untuk menjadi rukun dan lain sebagainya itu sebenarnya kerukunan itu kan miliknya Islam, miliknya Islam. Terus yang jenenge rukun itu miliknya Islam, ya miliknya Kementerian Agama. Kan begitu, maka Kementerian Agama mempunyai tugas yang sangat mulia, yaitu membawakan Islam yang pada hakikatnya dia itu sudah rahmat untuk alam jagat raya. Kemudian siapa yang membawakan itu ya semua umat beragama. Jadi tidak hanya orang Islam saja. Karena Kementerian Agama kan tidak hanya Islam saja. Jadi semua umat beragama yang di bawah naungan Kementerian Agama itu dijadikan motor kalau bisa untuk menyampaikan nilai-nilai agama itu membawa ke kedamaian, rahmat, kasih sayang, perlindungan, menghormati satu dengan yang lain. Kemudian saling tasamuh, toleransi. Tapi toleransi di sini tetap tanda petik, gitu loh. Toleransi tanda petik, saling toleransi. Toleransi bukan berarti atau mungkin jangan toleransi kebablasan. Gitu. Dan akhirnya dari, mohon maaf, dari moderasi, kemudian dari
Islam moderat dan lain sebagainya, itu malah justru kita sesat karena tidak bisa dan tidak mampu memahami. Akhirnya salah meletakkan. Itu nek wis salah meletakkan itu bukan rahmatan lil alamin lagi. Tapi sebenarnya tujuan utamanya dalam rangka untuk ini tadi rahmatan lil alamin dengan mengusung moderasi beragama dengan kalimat itu kan? Iya. Kata moderasi. Sebenarnya yang pengen diusung itu seperti apa itu, Tat? Ya beragama yang moderat begitu kan? Secara otomatis moderat. Menurut saya pribadi, kalau menurut Kementerian Agama memang bahasanya kan umum dan harus dijelaskan oleh kita, oleh tangan panjang Kementerian Agama gitu loh. Jangan sampai dipahami. Ya, jangan sampai dipahami seperti moderatnya Barat, itu kamus Barat. Ya. Kita berbicara agama Islam menggunakan kamus Barat yang bertentangan dengan Islam, ya tidak berguna. Tidak berguna, hasilnya tidak rahmatan lil alamin. Tapi kan bagaimanapun juga istilah moderasi beragama sudah bergulir itu. Iya bergulir, tapi kan ya tetap ada baik dan bagusnya. Karena itu tugas kementerian. Hanya saja bagaimanapun kementerian ya mesti ada kelemahan. Nah, kelemahannya itu harus ngerti masing-masing pribadi, orang-orang yang ada di dalam Kementerian Agama. Ya setidaknya ya mungkin ya ada baca Al-Qur'an ya fasih lah. Kemudian ngerti terjemahnya lah. Kemudian lama-kelamaan ngerti tafsirnya lah. Kalau yang menyampaikan itu tidak ngerti, ya ujung-ujungnya nggak sampai tujuan itu. Oke. Tapi kalau Ustadz Saiful tadi, ya memang moderasi beragama ya. Moderasi beragama tidak diniatkan untuk mengkerdilkan akidah. Kenapa ada kritik mengkerdilkan akidah? Itu karena apa? Karena banyak pengaruh-pengaruh dari Barat yang ditelan mentah-mentah oleh kita. Ya, nah, kita kalau menyampaikan kan akhirnya menjadi salah, wong Barat itu salah. Oke. Berbeda moderat dengan wasaton itu berbeda. Ya. Jadi wasit di dalam sepak bola itu tidak kanan tidak kiri. Akhirnya dia di tengah-tengah memunculkan keutamaan maziyah. Gitu. Jadi isinya yang muncul dari wasat, dari tengah, dari moderat gitu ya. Dari moderat itu keutamaan nilai-nilai kebenaran. Tapi kalau moderasi dalam tanda petik arti Barat belum tentu adil. Kalau wasit itu pasti adil. Gitu. Jadi Allah menjadikan kamu umat yang wasaton agar kamu menjadi saksi kebenaran. Itu baru. Dan Nabi menjadi saksi atas apa yang kamu lakukan. Bener apa ora? Awas Nabi saksinya. Gitu. Nah, kalau kita yang diambil istilah-istilahnya itu salah, ya mesti ada kejegung pasti ya ada. Kejegung itu dalam arti kelemahan. Kita ya ngakui aja lah kelemahan. Tidak sempurna lah. Kementerian Agama bagus tapi ya nggak sempurna toh. Siapa tetap yang ada ininya. Ada kekurangannya. Baik, pendengar luar biasa pembahasan kita terkait dengan merawat dan implementasi dari Islam yang rahmatan lil alamin. Ada kata-kata rahmat. Kita itu masuk surganya Allah itu kan bukan karena amalan ini kita, tapi karena rahmat Allah kan. Jadi Islam yang rahmatan lil alamin mudah-mudahan bisa menjadikan kita, membawa kita bisa reuni di surganya Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan. Gitu ya Ustaz ya. Baik, sampai di sini saja Ustaz. Ya, terima kasih. Karena waktunya terbatas. Mohon maaf. Selain kesempatan ini nampaknya harus nggak hanya sekali ini. Ya nggak apa-apa, ngaji bareng RDS lah, ngaji di RDS. Ada banyak hal yang kemudian harus kita bicarakan dan kemudian ada banyak hal-hal yang perlu disampaikan dari teman-teman Kemenak juga untuk warga nampaknya ya, agar tidak terjadi silang pendapat dan sebagainya. Jadi perlu diluruskan itu yang pendapat-pendapat salah. Jadi seperti itu. Terima kasih Ustaz. Ya. Lain kesempatan di pertemuan lagi dan pendengar, mohon maaf bila ada banyak salah kata. Akhirnya kita akhiri program kita pagi ini di dialog spesial ini. Saya Saiful Arif juga Ustaz Haris Muanis. Acara kerjasama dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan kerjasama dengan RDS FM Solo berakhir sampai di sini. Mudah-mudahan bisa diulang kembali untuk lain kesempatan. Anda bisa menyimak kembali siaran ini melalui YouTube kita di RDS FM Live ya di YouTube sana. Silahkan untuk bergabung di sana. Untuk Anda yang bergabung belum semangat, nanti lain kesempatan bisa bergabung. Saya Saiful Arif, mohon pamit undur diri. Selepas ini ada berita RDS. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.